Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Segmen kali ini di Creepy Story Edition, kita akan berbincang tentang urban legend maupun peristiwa-peristiwa mistis yang terjadi. Dan untuk kali ini, kita akan berbicara tentang ikan putih. Pada tulisan tersebut juga dijelaskan bahwa di tempat itu konon dalam legenda ikan putih telah hidup seekor ikan paus dengan kepala bertanduk 3 dengan panjang sekitar 7 meter. Setiap bulan purnama ikan ini akan keluar ke daratan dan berjalan layaknya manusia. Ikan ini juga keluar saat bulan purnama karena mendapat tugas sebagai pengawal atau penjaga istana pantai selatan. Saat purnama tiba, malam menjadi terang dan menjadikan hutan di ikan putih sebagai rumah yang diibaratkan istana untuk perjumpaan semua makhluk malam di bumi. Dan peristiwa itu dianggap sebagai pesta para makhluk malam. Pesta tersebut bertujuan untuk membawa arwah para leluhur untuk masuk kembali dalam air kehidupan dan tercatat pada batu kematian di Uisain atau Oesain. Setiap orang Helong dan Amarasi yang akan mengalami kematian, namanya sudah tertulis dengan sendirinya pada batu kematian di Uisain atau Oisain, tepatnya di tebing tepi pantai, dan batu itu berbentuk seperti dinding. Dan ketika purnama tiba, maka ikan tersebut memiliki tugas untuk keluar dan melihat kondisi di daratan dengan rute perjalanan dari pantai selatan yang tepatnya dari Uisain menuju ke Babau. Rute ini merupakan perjalanan menuju ke istana pantai selatan yang secara mitos menjadi tempat keramat, di mana ikan bertanduk itu akan mengantar arwah orang yang meninggal menuju batu kematian sebagai tempat peristirahatan terakhir para arwah. Setelah arwah para leluhur sampai di dinding batu kematian, maka tugasnya pun selesai. Sebenarnya ada banyak versi cerita yang beredar di masyarakat tentang sejarah ikan putih ini. Salah satunya juga dilansir dari media Kota News. Terdapat beberapa versi cerita tentang ikan putih, seperti versi dari H. Mering tahun 1847, versi Hessing tahun 1919, juga ada versi Middlecote tahun 1941. Nah, kalau versi Hessing ini juga menjadi salah satu versi cerita yang paling sering dibahas, yang dimana pada waktu itu ketika hal-hal mencengangkan sering terjadi, muncullah 2 ekor ikan, di mana yang satu dari Amphoang dan yang lain dari Oepaha. Keduanya keluar dari air laut dan mulai menari. Yang satu bergerak dari Amphoang, yang lain lagi dari Oepaha. Kedua ikan tersebut dibunuh oleh seorang pria yang menembak dengan menggunakan senapan. Penduduk Pulau Timor akhirnya selamat dari bencana dahsyat tersebut, tetapi sang penyelamat dipercaya mati dengan senapan masih di tangannya. Kemudian berubah menjadi batu.
batu yang aslinya adalah sang pahlawan tadi masih tetap berdiri di ikan Foti sebagai tugu peringatan akan kejadian dahsyat itu. Di sana, di tempat yang bernama ikan Foti. Semua cerita tentang sejarah ikan Foti ini menjadi satu bekal tentang kepercayaan akan kehidupan leluhur yang sejatinya terus berdampingan dengan hal-hal yang kita kenal dengan sebutan legenda. Dan untuk membahas lebih jauh lagi terkait dengan urban legend ikan Foti ini, saya akan bersama dengan co-host saya, Dava. Bene Squad, saat ini saya sudah bersama dengan co-host saya, tentunya ada Kak Dava yang kembali bergabung lagi bersama kita malam hari ini, Kakak ya. Kondisi Kak Dava lagi kurang baik-baik saja secara fisik ya, Kakak ya. Kemarin kurang istirahat, padahal makan banyak ya baru-baru ini ya Kak Dava. Jalan-jalan ya. Kak Dava, ini menarik tentang ikan Foti. Banyak versi cerita yang berbeda-beda dari setiap buku yang diterbitkan. Ada versi di tahun 1919, tahun 1847. Aduh, pokoknya banyak sekali versi terkait dengan yang diceritakan oleh turun-temurun dari nenek moyang, bahwa ada ikan paus, ada paus satu di Amphoang, satu di itu yang ada lagi mereka menari-menari dan ditembak dan lain sebagainya gitu. Kalau dari pengastralannya Kak Dava, kan kita sempat kirim ya ceritanya, pasti udah sampai sana dong, aku yakin. Apakah kita tidak mau mengubah sejarah tentunya, tetapi dari hasil ngastralnya Kak Dava ternyata ada hal menarik nih yang Kak Dava temui di sana nih, bisa sampaikan kepada kami, Kak. Oke, tadi kan sempat dikasih ceritanya kan. Jadi cuman sebentar aku ke sana juga. Jadi dapat beberapa kilasan di sana tuh lebih kepada apa ya? Mau bilang mitos juga, ini sudah legenda turun temurun kan. Jadi kita tidak bisa menghilangkan itu. Tapi yang didapat di sana tuh lebih kepada apa ya? Bukan jalan yang angker atau mengangkerkan itu tempat. Sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Cuman mungkin yang saya dapat itu pertama, itu tuh kayak ada apa ya, kayak kerajaan yang memang ada orang-orang Belanda, ada orang Portu juga, kayak orang-orang Eropa gitu yang datang penjajah ya. Iya, model-model penjajah. Terus rakyat-rakyat orang Amarasi itu yang lagi ini yang dapatnya gambaran itu kayak mereka lagi sementara itu kayak berperang bersama dengan penjajah di lokasi ikan Foti itu. Oke, makanya ketemunya tuh lebih kepada orang-orang zaman dulu yang masih pakai kain apa namanya sih, aku nggak tahu. Istilah untuk orang Amarasi gitu ya? Iya, kayak topi, tapi bukan topi sih, kayak ikat lilit kain. Terus bukan celana juga, itu kayak kain yang dililit model kayak celana, sarung. Sama senjata. Senjatanya lebih ke tombak? No, lebih ke dia kayak senapan tapi yang laras yang dulu laras panjang zaman dulu itu. Dipegang oleh orang lokal, orang Amarasi. Tapi hanya beberapa saja, tidak hampir semua. Makanya di situ tuh lebih ketangkapnya vibrasi yang pertama tuh ada emosi kerja paksa itu, kayak gitu. Oke, kerja paksa ya. Iya, ada rasa mau pengen bebas, tapi karena ada yang kayak menjajah gitu, kayak tidak bebas rasanya, maksudnya kayak gimana sih maksudnya? Lebih ke berontak ya, gitu mau berontak. Ada rasa ingin berontak begitu, vibe-nya yang dirasakan oleh Kak Dava ya. Biasanya itu ada emosi, ada kayak ingin berontak, kemudian juga lebih kepada itu ya, marah ya, amarah, ingin merdeka gitu, ingin bebas karena merasa dikecewakan, sakit ya gitu ya. Itu lebih apa ya, kayak ada perjanjian yang memang ada yang dilanggar gitu. Antara kedua belah pihak kerajaan sama yang pihak sebelah itu. Kayak begitu. Anggap aja penjajah lah, karena memang kan dulu kita dijajah oleh Portugis ya. Sama itu satu lagi tuh Belanda. Portugis duluan, kemudian baru Belanda datang. Baru Jepang. Jadi seperti itu ya. Itu yang dirasakan vibrasinya. Berarti terkait dengan ikan paus ini, apakah ini mirip seperti legenda? Memang banyak orang yang masih berpikir ini mitos. Memang banyak loh, banyak juga yang masih berpikir oh ini legenda gitu ya. Tapi apakah ini hampir mirip nih dengan cerita kayak nggak boleh gunting kuku malam-malam? Iya, mirip kayak begitu. Mirip kayak gitu. Kenapa? Kak Dava ada vibrasi, ada yang ngerasa nggak? Kenapa mereka sampai akhirnya menyebarkan cerita legenda ini? Mungkin dari saya sendiri yang dapat begini Kak. Ada satu tempat-tempat tertentu, tempat-tempat sakral yang memang kita tidak bisa ke sana. Dan itu disengaja untuk menutup seperti itu supaya tempat itu tidak terbuka. Ya, kayak gini, ada satu tempat rahasia yang tidak boleh orang
sembarangan saya masuk tahu. kayak gitu. Iya, paham. Tangkap yang maksudnya saya. Paham. Jadi kita tidak dijaga ya? Iya, yang dijaga yang sebenarnya supaya orang-orang lain yang dari luar datang tidak merusak kayak gitu. Lebih tangkapnya kayak gitu. Memang ada tempat itu di sana? Ada. Oke. Ada beberapa tempat, dan Kota Kupang sebenarnya ada beberapa tempat yang memang lagi dijaga. Masih original berarti Iya. ya? Belum tersentuh karena tujuannya Hanya jangan- berusaha supaya jangan disentuh dan jangan dirusak. Karena masih dengan penghuni-penghuni lama yang memang kalau kita lihat ya, kalau jujur saja, Keturunan iya, dari- itu mereka ditugasi untuk menjaga kayak gitu. Iya, Situsnya mereka kayak gitu. Betul. Ada yang seperti itu loh, ada apa? Jadi tidak boleh masuk sembarang. Iya, saya setuju. Dan itu sengaja disebarkan kayak gitu juga, atau diceritakan secara turun temurun. Yang pertama supaya adat istiadat tidak hilang. Yang kedua budayanya jangan hilang, dan tempat itu tidak diapa-apakan, ya tetap seperti itu. Karena memang seperti itu. Situs lah ibaratnya, situs yang mereka jaga, Iya. kepercayaan yang mereka Tidak jaga. boleh dirusak. Lebih ke itu tangkapnya. Lebih ke itu ya. Tapi ada unsur-unsur mistis nggak sih di situ? Tidak terlalu banyak. Oh, lebih kepada situs bersejarah yang Iya. dijaga. Kalau mau bilang itu lebih kepada ya orang cerita dan mengangkat, karena orang kan jarang lewat sana Iya, kan. betul. Dan masih hutan. Betul. Iya, kayak Sangat- contoh. Betul. Iya, betul, kan betul. masih Iya, iya. hutan. Yang tadi Dava Original lewat malah banget. tidak dapat yang bilang modelan kayak yang sosok aneh-aneh, lebih kepada orang-orang zaman dulu yang masih, yang tadi saya bilang masih menjaga. Tapi lebih kebanyakan kayak orang-orang yang kerja paksa kayak gitu. Mereka masih menjaga di situ tempat itu. Memang masih original. Siapa yang mau ke sana sih? Semua pada takut ya dengan cerita-cerita mitos yang terjadi. Akhirnya ini juga untuk melestarikan situs budaya ya, Iya. ibaratnya kayak gitu yang ada di sana. Tapi memang pamali gitu kalau kita ke sana, memang nggak boleh gitu. Kalau Kalau mau bilang sejauh yang pamali sih sonde. Enggak ya? Tapi mungkin lebih ke kita punya pembawaan diri. Tutur bahasa, kata, perbuatan di sana, pikiran di sana, karena orang-orang zaman dulu masih beraktivitas, itu yang saya bilang masih ada residual energi di sana. Jadi mungkin ketika kita sampai di tempat itu, jaga bahasa pertama, karena orang-orang zaman dulu mereka masih dengan pola cara hidup mereka. Jadi jangan sampai di sana ya kita tidak verbal mulut, tapi mereka dengar suara kita. Betul. Jadi jangan tiba-tiba Hati, pulang ditempeli lalu, Kak ini ke mana? Dapat, itu lu pasti buat sesuatu di sana kayak gitu, dan mereka marah. Mereka kan bisa mendengar suara. Justru mereka lebih kita. dengarkan dari suara hati, ya. gitu. Niatnya Cara kan komunikasi langsung kita tahu kan niat gitu. kita ya Iya. dari dalam hati. Oh begitu ya. Udah Kak lebih Dava. kayak gitu. Oke, jadi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa legenda itu ada terkait itu. Tetapi bagus sisi positif bahwa mitos itu ada atau legenda itu pun terjadi dikarenakan untuk menjaga apa yang memang originalitas dari Tempat Ikan Foti itu itu, sendiri, iya. tempat itu sendiri. Karena memang kalau dari sisi jalan kan jalan itu selalu rusak ya, maka muncullah oh iya berarti tanah bergerak ini kayaknya ada terjadi sesuatu. Maka kenapa cuma jalan ini saja yang rusak kan begitu ya? Padahal Banyak yang itu kayak gitu. lebih dari struktur tanah Iya, bawah. geologi ya Iya. berarti ya, struktur tanahnya memang bergerak ya, makanya sering rusak kayak gitu. Oke, baik. Jadi terkait dengan Ikan Foti, sejauh apa yang sudah Kak Dava melakukan pengastralan, menarik sekali loh itu sebenarnya. Dapat itu cuma sebentar juga. Iya, lucunya lagi memang kalau saya lihat situ sih nggak terlalu berasa aneh-aneh sih. Iya, justru dapat itu tempat tadi yang Dava pergi itu lebih ke vibrasi positif Iya, ya. daripada negatifnya, karena itu yang pertama, mungkin orang-orang dulu masih beraktivitas dan dia punya vibrasi tangkapan emosi juga tidak sebanyak yang jalan-jalan yang biasa lewat gitu. Dan bukan emosi negatif Iya. ya. Lebih dapat vibe. Lebih ke perjuangan ya. Iya. Dan itu adalah hasil dari perjuangan mereka sepertinya gitu. Mampu mengusir penjajah contoh, sekalipun memang harus mengorbankan banyak jiwa di situ. Iya. Mereka mempertahankan apa yang menjadi milik mereka di sana untuk tidak dicemari atau diganggu. Sampai sekarang masih seperti itu ya Kak Dava, terjaga. Oke, pesan yang bisa Kak Dava sampaikan ketika kita melewati tempat-tempat seperti itu, khususnya Ikan Foti yang mungkin kita awalnya berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Sebenarnya kayak gimana gitu Kak? Lebih baik ya jalan kalian juga jangan itu yang saya bilang, konsentrasi sepanjang jalan. Jadi ketika lewat satu jalan jangan langsung sugesti diri sendiri kayak begitu. Kadang jalan yang tidak ada apa-apa kita memunculkan sosok di situ, dan akhirnya ya kita angkerkan jalan itu sendiri seperti itu. Lebih baik kamu jalan lewat dari situ ya kalian berdoa saja untuk jiwa-jiwa yang sudah pernah yang ada di situ supaya mereka juga tenang, bebas. Karena dari tadi itu tangkapan emosinya adalah mereka mau bebas tapi masih ada keterikatan emosional dengan waktu mereka masih hidup, makanya mereka belum ke atas gitu. Oh, Lebihnya ke situ.
Dan coba untuk teman-teman kalau misalnya lewat ke tempat-tempat atau ada situs-situs bersejarah di Ikan Foti sana, jaga tutur bahasa kata seperti itu ya, karena mereka tuh lebih dengar suara kamu dalam hati dibandingkan kamu punya verbal yang keluar gitu. Saya setuju ya. Komunikasinya seperti itu. Saya setuju sama Kak Dava. Jadi kita tetap menghargai cerita yang ada sebagai bentuk legenda dan mitos yang beredar. Kan menarik juga ya. Ternyata ada sejarahnya nih. Orang jadinya mau ingin tahu juga nih terkait dengan urban legend yang ada di Ikan Foti. Baik, untuk BNR Squad yang juga mungkin saja punya pengalaman ketika melewati Ikan Foti, ada beberapa penglihatan mungkin atau bertemu dengan mungkin penduduk aslinya di sana secara residual energinya yang terlihat, boleh memberikan komentar di bawah ini. Dan kalau yang punya cerita-cerita mistis terkait urban legend lainnya juga boleh kirimkan di email boabognonstop@gmail.com. Selain itu juga jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe, serta bunyikan notifikasi tanda lonceng jika ada video-video terbaru dari BNS Mirror. Percaya atau tidak, mereka ada.